Tahukah kamu bahwa makan brokoli bersama bahan tertentu ini bisa diam-diam memicu kanker dan demensia? Meskipun brokoli sering disebut sebagai salah satu dari 10 superfood terbaik, ternyata brokoli juga punya pasangan makanan yang cocok banget dan ada juga yang bisa jadi mimpi buruk untuk kesehatan loh. Yap, meskipun manfaatnya luar biasa, brokoli tetap harus dikonsumsi dengan cara yang tepat supaya benar-benar memberikan dampak positif bagi tubuhmu. Kalau dipadukan dengan makanan yang salah, bukannya sehat, malah bisa berdampak negatif dan merugikan. Nah, kali ini saya sudah siapkan informasi spesial khusus buat kamu. Untuk membantu mencegah risiko kanker dan demensia, saya akan membongkar 3 kombinasi makanan terburuk dengan brokoli, sekaligus 3 kombinasi terbaik yang bisa membuatnya makin bermanfaat. Yuk, simak sampai habis supaya hidangan brokolimu nggak cuma lezat, tapi juga jadi sumber kekuatan untuk tubuh yang sehat dan kuat. Halo semuanya, ini Dr. Kocho menyapa kamu. Masih ada yang belum tekan tombol subscribe? Ayo langsung pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa like juga ya. Bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu supaya makin banyak yang tahu tentang Dr. Kocho. Saya janji akan terus memberikan informasi kesehatan terbaik khusus untuk kamu. Kamu pasti sudah sering dengar kan, pentingnya makan sayur untuk menjaga kesehatan? Nah, kalau pilih satu jenis sayur yang paling hebat, jawarannya di antara sayur sehat adalah sayuran cruciferous. Namanya berasal dari bahasa Latin crucifer, yang artinya membentuk salib karena bunga mereka punya 4 kelopak yang mirip bentuk salib kecil. Sayuran super ini kaya akan berbagai nutrisi dan punya efek luar biasa dalam mencegah kanker. Dalam menu sehari-hari, kita sering ketemu dengan brokoli, kol, kale, lobak, sawi, dan lobak putih yang termasuk dalam keluarga ini. Di antara semua sayuran cruciferous ini, ada senyawa bernama sulforaphane yang sangat tinggi dan terkenal karena khasiatnya dalam melawan sel kanker. Bintang utama kita hari ini adalah brokoli, yang diakui punya kemampuan luar biasa dalam menghancurkan sel-sel kanker. Bahkan, Lembaga Kanker Nasional Amerika menyebut brokoli sebagai agen anti kanker terbaik. Dan Sekolah Kedokteran Johns Hopkins memuji brokoli sebagai sayuran yang seolah bisa menyembuhkan segalanya. Tapi, kamu tahu nggak, meskipun brokoli sangat sehat, kalau dipadukan dengan makanan yang salah bisa jadi berbahaya juga loh. Yuk kita bahas 3 kombinasi makanan terburuk dengan brokoli yang bisa menggagalkan manfaatnya untuk mencegah kanker dan demensia, serta 3 kombinasi terbaik yang bisa membantu kamu hidup lebih sehat dan lebih lama. Pertama-tama, kombinasi makanan terburuk dengan brokoli adalah siapa sangka cuka. Kaget nggak? Banyak orang suka mengukus atau merebus brokoli sebentar, lalu menambahkan saus berbahan dasar cuka. Tapi ternyata, ini adalah kombinasi yang merusak nutrisi penting dalam brokoli. Selain sulforaphane yang luar biasa, senyawa ajaib yang mampu melawan sel kanker, brokoli juga kaya akan vitamin dan mineral. Kamu tahu nggak, kandungan vitamin C dalam brokoli 2 kali lebih banyak dari lemon, dan 7 kali lebih banyak dari kentang? Betul sekali. Brokoli adalah sumber utama vitamin C yang bisa menetralisir radikal bebas berbahaya dalam tubuh, membantu pemulihan dari kelelahan, mencegah flu, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Nggak cuma itu, brokoli juga mengandung antioksidan hebat yaitu beta-karoten alias vitamin A, yang sangat baik untuk memperkuat daya tahan tubuh. Terutama sekarang, saat pagi dan malam terasa lebih dingin, dan suhu bisa berubah-ubah drastis, penting banget untuk menambahkan brokoli ke dalam menu harianmu. Tapi, ini yang harus kamu perhatikan. Vitamin-vitamin hebat tadi ternyata sangat sensitif terhadap keasaman. Jadi, kalau kamu rajin makan brokoli demi kesehatan, tapi malah menuangkannya dengan saus asam seperti cuka atau air lemon, sayang banget hasilnya bisa sia-sia. Lalu brokoli sebaiknya dimakan pakai apa dong? Jawabannya adalah saus wasabi alami atau mustard. Agar senyawa sulforaphane dalam brokoli bisa bekerja efektif di tubuh, ia butuh bantuan enzim bernama myrosinase. Nah, enzim ini banyak terdapat dalam saus pedas seperti wasabi alami dan mustard. Jadi bukan saus asam, melainkan saus pedas inilah pasangan ajaib untuk brokoli. Cara ini bukan hanya menjaga kandungan vitamin, tapi juga memaksimalkan efek antioksidannya. Jadi, hal pertama yang sangat saya rekomendasikan untuk dikonsumsi bersama brokoli adalah buah-buahan sitrus seperti jeruk mandarin, jeruk manis, atau jeruk bali. Buah apa yang langsung terbayang begitu cuaca mulai sejuk? Sudah pasti, jawabannya adalah jeruk mandarin yang manis dan asam segar itu. Jeruk mandarin, si harta karun vitamin, adalah pasangan yang sempurna untuk brokoli. Selain vitamin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, brokoli juga kaya akan zat besi. Kandungan zat besi dalam brokoli lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sayuran lainnya, dan kualitasnya sangat tinggi,
sehingga bisa diserap tubuh dengan sangat baik. Karena itu, brokoli sangat bermanfaat untuk mengurangi pegal-pegal, mencegah kram otot, membantu membersihkan darah, memperkuat pembuluh darah, dan juga juara dalam mencegah anemia. Tapi, ini dia poin pentingnya. Ada satu cara untuk menggandakan penyerapan zat besi hebat dari brokoli. Saat kamu mengonsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk mandarin dan jeruk manis bersamaan dengan brokoli, vitamin C membantu penyerapan zat besi dengan lebih maksimal, menciptakan efek sinergi yang luar biasa. Selain itu, vitamin K yang ada dalam brokoli juga membantu penyerapan kalsium, jadi sangat baik untuk mencegah osteoporosis. Karena jeruk mandarin dan jeruk manis penuh dengan nutrisi, pastikan untuk memadukannya dengan brokoli ya. Kedua, kombinasi terburuk dengan brokoli adalah bagi kamu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah tertentu karena tekanan darah tinggi atau kolesterol, seperti warfarin, atau rutin minum aspirin. Kamu mungkin sudah tahu bahwa brokoli yang kaya akan kalium, antioksidan, dan mengandung cukup banyak kalsium, sangat baik untuk mencegah tekanan darah tinggi. Faktanya, konsumsi brokoli secara teratur terbukti bisa membantu menurunkan tekanan di jantung dan pembuluh darah, serta mengurangi stres. Terutama saat cuaca mulai dingin, ketika pembuluh darah bisa menyempit dan risiko penyakit mendadak meningkat, brokoli jadi makanan yang sangat dianjurkan. Tapi, perhatikan baik-baik bagian ini. Vitamin K dalam brokoli bekerja berlawanan dengan obat tekanan darah berbasis warfarin. Obat seperti aspirin dan obat untuk tekanan darah tinggi atau lemak darah bekerja dengan cara mengencerkan darah untuk mencegah penggumpalan tiba-tiba. Sedangkan brokoli justru membantu proses pembekuan darah, mempercepat penyembuhan luka dalam pembuluh darah. Karena itulah, meskipun brokoli sangat bermanfaat, ada risiko bahwa brokoli bisa mengganggu efektivitas obat resep, jadi kamu harus lebih hati-hati. Disarankan untuk memberi jeda sekitar 2 jam setelah minum obat sebelum mengonsumsi brokoli. Dan satu catatan penting, kalau kamu berencana minum jus brokoli yang sangat pekat, hati-hati ya, karena bisa membebani kerja hati, jadi sebaiknya konsumsi brokoli dalam bentuk matang langsung sebagai sayuran. Selanjutnya, bahan terbaik yang saya rekomendasikan untuk dikombinasikan dengan brokoli adalah bawang bombay. Di atas segalanya, brokoli mengandung senyawa bernama selenium, yang berfungsi menetralisir radikal bebas berbahaya dan melawan sel kanker. Faktanya, senyawa ini sangat bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kanker usus besar, paru-paru, payudara, hingga hati. Selain itu, brokoli juga kaya akan serat makanan yang bisa mengikat zat-zat beracun dan karsinogen di dalam usus, lalu membantu mengeluarkannya dari tubuh. Jadi dengan rutin mengonsumsi brokoli, kamu bisa memperkuat sistem imun dasar tubuhmu, mencegah flu, batuk, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan penyakit. Dan ini yang bikin lebih luar biasa lagi, mengombinasikan brokoli dengan bawang bombay bisa menciptakan efek yang luar biasa. Kandungan quercetin dalam bawang bombay secara signifikan meningkatkan manfaat dari brokoli. Quercetin berfungsi melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan, menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, dan telah terbukti bisa membantu menurunkan tekanan darah. Menambahkan bawang bombay ke dalam masakan brokoli bukan hanya memperkuat efek perlindungan untuk pembuluh darah, tapi juga aroma tajam dari bawang bombay, berkat senyawa seperti allyl sulfides sangat membantu melebarkan pembuluh darah. Lebih dari itu, saat brokoli dan bawang bombay dimakan bersama, kombinasi ini bisa membantu mengurangi pengerasan arteri dan kelebihan lemak darah, serta membantu menghancurkan lemak tubuh. Cara alami yang ajaib untuk mendukung diet dan menjaga berat badan. Terakhir, kelompok ketiga yang mungkin perlu berhati-hati dengan brokoli adalah mereka yang menderita diabetes atau yang harus menjaga kadar gula darahnya. Brokoli memiliki skor indeks glikemik yang sangat rendah dan sangat efektif untuk menurunkan gula darah, sehingga sering jadi pilihan utama bagi banyak penderita diabetes. Bahkan, berdasarkan penelitian yang menganalisis profil genetik pasien diabetes, senyawa sulforaphane dalam brokoli terbukti mampu menurunkan kadar gula darah dengan cukup efektif. Tapi disinilah letak masalahnya. Efek ini bisa jadi terlalu kuat. Dari pola makan pasien diabetes yang diteliti, ternyata konsumsi sayuran cruciferous seperti brokoli secara berlebihan bisa menyebabkan hipoglikemia atau gula darah turun terlalu rendah. Misalnya, ada yang bahkan mengganti nasi dengan brokoli atau kembang kol untuk mengontrol gula darah atau berat badan. Ingat, meskipun makanan itu bagus, kalau berlebihan tetap bisa berdampak negatif. Jadi, kuncinya adalah konsumsi secukupnya. Ini ada tips penting. Beberapa orang memasak brokoli terlalu lama, sampai semua vitamin dan sulforaphane-nya hilang. Dari semua metode memasak, mengukus atau menggunakan microwave adalah cara terbaik untuk menjaga nutrisinya dibandingkan merebusnya. Jadi ini penting banget untuk diingat ya. Terakhir, makanan terbaik yang bisa dipadukan dengan brokoli adalah tomat. Kamu pasti sudah tahu kan seberapa bermanfaatnya tomat untuk kesehatan. Bersama dengan brokoli, tomat juga masuk dalam daftar 10 superfood terbaik. Saat dikonsumsi bersamaan, keduanya bekerja seperti pasangan ajaib yang melawan kanker.
Faktanya, antioksidan likopen dalam tomat akan jauh lebih mudah diserap tubuh saat dicerna bersama brokoli. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini sangat efektif dalam menghancurkan sel kanker, termasuk kanker prostat, sehingga menjadi pasangan yang sangat ideal. Secara khusus ditemukan bahwa kandungan vitamin U dalam brokoli justru lebih tinggi di bagian batangnya dibandingkan kuntumnya. Dan saat tomat dan brokoli ditumis sebentar dengan sedikit minyak, tingkat penyerapan nutrisinya meningkat drastis dan sangat efektif. Jadi ini benar-benar penting untuk kamu ingat. Sejauh ini, kita sudah membahas 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 yang terbaik untuk dikonsumsi bersama brokoli. Gimana kalau kita ulas sebentar lagi? Daripada mencelupkan brokoli ke dalam saus berbahan dasar cuka, coba gunakan saus wasabi alami atau mustard untuk memaksimalkan efek anti kankernya. Selain itu, brokoli yang penuh dengan vitamin sangat cocok dipadukan dengan jeruk mandarin, jadi pilihan yang sangat baik. Kalau kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, sebaiknya beri jeda sekitar 2 jam sebelum makan brokoli, agar tetap aman. Mengombinasikan brokoli dengan bawang bombay juga bagus banget untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan bagi kamu yang perlu mengatur gula darah, ingat ya, jangan berlebihan makan brokoli, secukupnya saja, itu yang paling penting. Sementara itu, memadukannya dengan tomat adalah kombinasi yang benar-benar sempurna. Saat cuaca mulai dingin dan perubahan suhu semakin terasa, penting sekali untuk memasukkan brokoli ke dalam menu harian demi mencegah flu, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu mengeluarkan zat pemicu kanker dari tubuh. Bagaimana menurutmu? Saya harap kamu bisa menikmati brokoli dengan kombinasi makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama saya. Kalau kamu merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like ya. Bagikan juga video ini ke keluarga dan teman tercinta. Saya selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Sampai jumpa lagi bersama saya, Dr. Kocho. Terima kasih.